Halo, shalom saudara. Ketemu lagi dengan Bram Sianto di sini. Ini uji nomor 12. Oke, yang lalu saya membuat satu diagram seperti ini. Ya, Roh Kudus sebagai pribadi, Roh Kudus sebagai karunia roh atau pikiran. Ini akan saya terangkan sekarang. Jadi berdasar ucapan Yesus, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti kitalah yang harus menguduskan satu pribadi menjadi Bapa kita. Bapa kita tidak kenal. Allah kita tidak kenal. Tapi kita meyakini ada satu pribadi yang layak dipanggil sebagai Allah dan layak dipanggil sebagai Bapa. Siapakah yang harus kita kuduskan sebagai Allah kita dan sebagai Bapa kita atau sebagai Tuhan kita? Perihal kudus dan dikuduskan ini memang sesuatu yang rumit. Jadi penjelasannya bertahap-tahap. Apa yang saya sebut rumit di sini? Kerumitan ini bukan seperti rumitnya teknologi membuat pesawat ruang angkasa yang bisa pulang pergi ruang angkasa. Tapi maksud saya menjadi rumit karena terlanjur dipahami secara salah. Ribuan tahun diajarkan secara salah dan tertanam di benak banyak orang Kristen. Oke, berdasar ucapan Yesus, karena kita berangkat dari observasi Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena konteks perintah Yesus kepada murid adalah pergi ke bangsa-bangsa, maka kita akan gagal memahami perintah Yesus tanpa mengobservasi dalam konteks bangsa-bangsa. Jadi kita harus observasi dalam konteks bangsa-bangsa. Pertanyaan relevan, ada apa di bangsa-bangsa? Apa yang murid-murid perlu ajarkan kepada bangsa-bangsa? Jadi untuk memahami itu, mari kita pahami mulai dari dalam Alkitab. Karena kita harus berpatokan kepada yang ada di dalam Alkitab, yang ada tertulis dalam Alkitab, dan 100% sola scriptura. Bukan berdasarkan John Damaskus, bukan berdasarkan Agustinus, Athanasius, atau Tertullianus, dan nus-nus yang lain. Kalau kita lihat di kamus, arti yang kita temukan di sana adalah suci, tidak tercemar, tidak najis, tidak kotor, serta digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Itu arti di dalam kamus. Tapi dalam teks dan konteks, kita harus lihat di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi salah satu artinya yang bisa kita lihat ada di Imamat 20 ayat 8. Ini ya, sebentar. Ya, ini perkara kudus mengkuduskan kita temukan di sini. Jadi Sang YHWH berkata kepada orang Israel, aku ini berhak mengkuduskanmu, mengistimewakan ya, mengistimewakan Israel di antara bangsa-bangsa. Tapi tentu dia juga berhak sebaliknya, merendahkan juga dia berhak. Tapi kita sekarang lagi berbicara mengenai kudus. Dengan demikian, kudus di sini artinya
diistimewakan, bisa jadi ditinggikan. Prinsipnya adalah dimuliakan, ditinggikan, diangkat, seperti itu ya artinya. Kalau di kamus kita ketemunya kan suci, bersih, tapi di sini kita melihat teks dan konteksnya. Jadi sama seperti Allah berkata, aku ini kudus, maka kuduslah engkau juga. Kita menguduskan Allah bagi kita, Allah menguduskan kita. Diistimewakan. Jadi di sini kita lihat tadi Israel dimuliakan, ditinggikan, diistimewakan. Dan Israel juga menguduskan YHWH sebagai Bapa mereka, sebagai Allah mereka, sebagai Adonai mereka. Oke, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Jadi ada apa di bangsa-bangsa? Apa yang murid perlu ajarkan kepada bangsa-bangsa? Jawab yang saya lihat ada di Alkitab. 100% ini sola scriptura ya. Jadi kita nggak tafsir-tafsir. Bram Shanto di sini hanya menunjukkan sesuatu yang memang ada dalam Alkitab. Dan kita pahami pesan spiritualnya, rohnya. Kita harus tangkap. Ini bukan sekedar teologi lagi. Jadi saya pegang prinsip sola scriptura dan kita pahami spiritnya. Ada apa di bangsa-bangsa? Kenapa diperintah pergi ke bangsa-bangsa? Dan apa yang harus mereka ajarkan kepada bangsa-bangsa? Pertanyaan itu menjadi relevan, bukan? Itu pertanyaan yang pasti relevan dengan konteksnya. Jawabnya, karena di seluruh bangsa di dunia, sebenarnya sudah ada ajaran tentang pribadi-pribadi yang dikuduskan. Dikuduskan sebagai apa? Sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Dewa Penolong, Dewa Pelindung, Dewa Penyelamat, ya macam-macam. Jadi jika kita bicara Roh Kudus, sebenarnya semua agama bangsa-bangsa yang ada di dunia ini itu nyembah Roh Kudus semuanya. Walaupun mereka tidak secara spesifik menyebutkan Roh Kudus. Ada yang bilangnya Roh Suci, Roh Mulia. Prinsipnya itu kudus. Roh istimewa. Itu semua bermakna kudus atau Roh Kudus. Karena kita sama-sama tahu mulia atau tidak mulia, istimewa atau tidak istimewa, kudus atau tidak kudusnya satu pribadi, satu roh, itu ditentukan oleh pemujanya. Kenapa? Karena pemuja itulah yang menguduskan, pemuja itulah yang memuliakan, pemuja itulah yang mengistimewakan, meninggikan satu pribadi. Dan kita sama-sama tahu akhirnya semua roh yang dipuja pasti kudus bagi yang memujanya. Seperti misalnya Muhammad, pasti kudus buat mereka, pasti mulia. Buat saya, tidak saya muliakan, tetapi buat muslimin wajib memuliakannya. Itu sama dengan menguduskannya, mengistimewakannya. Kembali ke Alkitab, di Alkitab kita melihat contohnya ada di kitab Kejadian, bukan? Ada di kitab Keluaran. Kita lihat bahwa di bangsa-bangsa di sekitar Israel banyak pribadi roh yang dikuduskan. Ada Dagon, itu dikuduskan oleh orang Filistin sebagai Allah. Ada Asyera, itu dikuduskan juga. Ada Baal, ada Molok, yang bahkan saking istimewanya Molok ini, umatnya juga bersedia mengorbankan nyawa anak, pengorbanan manusia sendiri kepada Allahnya mereka. Di Asia juga begitu. Tadi kita sudah berbicara di Alkitab, maksud saya menganggap pendengar saya ini sekarang sudah ahli semua. Yang lalu saya terlalu bicara perlahan, terlalu ke bawah, menganggap mungkin saya bisa membawa pendengar pemula ke dalam presentasi saya. Belakangan saya sadari bahwa memang saya tidak presentasi untuk pemula. Pemula pasti nggak bisa nangkap. Jadi, what can I do? Kita langsung sekarang kepada para guru.
Di Asia begitu juga. Di Asia banyak roh yang dimuliakan, pribadi-pribadi yang dimuliakan. Ini contohnya. Sebelum saya jelaskan ini, di sini sudah saya buat satu ilustrasi. Saya beri keterangan tambahan sedikit. Di belahan Asia, entah itu di India, entah itu di Cina, atau di wilayah yang dipengaruhi oleh budaya Cina, kita berbicara mengenai roh-roh yang dikuduskan, dan kebanyakan dalam pengertian multiteis atau politeis. Di atas yang paling tinggi diakui ada Tien. Tien itu Tuhan. Lalu ada dewa, Mahadewa. Jadi dewa ini pun ada jenjangnya. Lalu ada dewa-dewa. Dan semua ini dewa-dewa prinsipnya mulia ini. Dimuliakan, kudus atau dikuduskan. Semua pribadi roh yang didewakan itu adalah Roh Kudus. Dikuduskan oleh siapa? Tentu dikuduskan oleh pemujanya. Kepada pribadi roh itulah harapan atau berkat atau karunia dimohonkan. Di Eropa juga begitu. Kita sudah sama-sama mengerti, seperti misalnya di sana ada Zeus, dikuduskan sebagai dewa bapa, dewa tertinggi dari semua dewa. Anaknya Hermes, Apollo, Hercules, Artemis dikuduskan sebagai dewa anak. Anda boleh buka di KPR 19 ayat 24 dan KPR 12 ayat 14. Di sana Anda bisa menemukan nama Hermes dan nama Artemis. Itu anak-anak dewa Zeus. Karena di dalam persinggungan pelayanannya, Rasul Paulus juga bertemu dengan umat-umat Zeus, dengan umat-umatnya Artemis dan umatnya Hermes. Nah, selain anak-anak dewa Zeus itu, ada juga pribadi-pribadi roh yang lain yang dimuliakan. Contoh misalnya Ceres, dewa Ceres. Dalam dunia ilmu kita sekarang mengenal istilah sereal untuk biji-bijian. Nah, sereal ini asal katanya dari dewa Ceres tuh. Itu salah satu dewa biji-bijian di Yunani. Jadi kalau misalnya rakyat di sana dulu mau sukses panen, ya minta berkat kepada dewa Ceres. Oleh karena itu, kalau kita bicara Roh Kudus, sebenarnya semua agama di bangsa-bangsa itu nyembah Roh Kudus. Walaupun mereka tidak secara spesifik menyebutnya Roh Kudus, tapi secara diksi, saat kita memuliakan satu pribadi, sebenarnya sama dengan menguduskan atau mengistimewakan pribadi itu. Jadi agar semakin jelas, di sini saya bawakan ilustrasi kepada Anda. Ini, tapi saya maklumkan dulu bahwa ilustrasi ini bukan membandingkan Kristen lebih baik daripada agama lain yang sedang kita ilustrasikan. Tetapi murni bertujuan memahami situasi pemujaan roh-roh yang dikuduskan di berbagai budaya, termasuk dalam Buddhisme, Hinduisme, dan kita mulai dari memahami politeis dalam Buddhisme dulu. Ini. Dalam Buddhisme, hubungan pemuja dan pribadi roh yang dipuja atau yang dikuduskan atau yang diistimewakan itu berkaitan dengan kebutuhan. Seorang Buddhis bisa memuja, bisa menguduskan 2 pribadi, 3 pribadi, 4 pribadi, tidak ada masalah. Dan kelanjutan pengudusan itu bertalian dengan cocok atau tidak cocok. Ya, kalau cocok dilanjut. Bila tidak cocok, diganti dengan pribadi lain. Begitu. Artinya umat Buddha menguduskan beberapa pribadi roh. Misalnya begini, mau berlindung dari bahaya supranatural, semacam bahaya santet,
santet, bahaya santet. Dalam konteks Buddhisme bisa berlindung kepada katakanlah Dewa Sitatapatra. Bila dirasa tidak cocok, bisa diganti dengan dewa lain. Bila dirasa kurang, ya ditambahkan saja, tanpa meninggalkan Sitatapatra. Jadi singkatnya, nggak ada larangan untuk menguduskan multi roh, multi pribadi. Kenapa begitu? Ya, karena keyakinan Buddhisme itu politeis, bukan bakti kepada satu pribadi. Itu terkait kebutuhan, dan itu terkait efikasi karmanya. Kalau Anda tanya efikasi karma itu apa? Itu semacam begini. Kalau di aplikasi di dalam dunia obat-obatan, itu semacam tingkat kemanjuran atau tingkat kemujarapan. Bila diaplikasi kepada hal-hal spiritual seperti doa dan pengharapan, maka bisa diartikan tingkat keterkabulan harapan. Ya, ini ada daftar. Ini pribadi-pribadi yang dikuduskan nih. Pertama adalah Siddhartha Gautama, tentunya ini nomor 15. Sebenarnya sangat banyak, ribuan, tapi ini yang terkenal. Siddhartha Gautama otomatis dikuduskan karena semua Buddhis tentu berpegang kepada Tripitaka. Itu kitab yang ditulis oleh Buddha Gautama. Jadi itu dibuat dalam 3 kitab. Sutta Pitaka itu isinya khotbah-khotbah dari Sang Buddha Gautama. Baru kedua, Vinaya Pitaka itu berisi aturan tata tertib para biku. Ada lagi kitabnya Abhidhamma Pitaka, itu berisi hukum, metafisika, psikologi dalam ajaran Buddhisme. Itu dari Buddha Siddhartha Gautama. Dewa-dewa yang lain ada seperti Dewa Padmasambhava. Ini dikuduskan dalam Buddhisme Tibet, juga di Bhutan. Kalau Anda membaca buku semacam buku Bebas dalam Pengasingan, ya, yang ini Anda akan ketemu ada nama itu. Ditulis oleh Dalai Lama. Dalai Lama itu pausnya Buddhisme Tibet. Beliau pemimpin spiritual tertinggi dalam Buddhisme Tibet. Lalu ada Dewi Avalokiteswara ini. Dalam berbagai sekte, ini juga dipercaya sebagai titisannya Dewi Kuan Yin. Walaupun tidak semua Buddhis setuju ya. Soalnya Buddhisme ini kan secara garis besar ada 2. Yang satu aliran Theravada, yang satu lagi Mahayana. Jadi ya biasa kalau beda sekte, beda aliran, atau beda denominasi, ada beda pengertian. Tapi Dewa Avalokiteswara ini dipercaya sebagai roh yang paling dikuduskan ini dalam budaya Mahayana, paling banyak berkatnya. Berkat pelindung dari bahaya, kesehatan, juga serta kekayaan. Ini di Indonesia juga terkenal. Lalu kemudian ada Siti Garba. Siti Garba ini pribadi yang dikuduskan sebagai penolong, yang senantiasa kerjanya menolong jiwa-jiwa agar tidak jatuh ke dalam neraka. Ya, digambarkan dalam wujud seorang biku. Gambar-gambarnya kita lihat ya, ada lingkaran di kepalanya dan dia pegang
tongkat. Tongkat itu pembuka pintu neraka. Lalu pegang juga kalung, namanya kalung mutiara, itu pengabul doa. Itu Siti Garbha, salah satu dewa besar nih. Dewa Maitreya juga dewa besar. Person yang ini atau pribadi ini dikuduskan ini sebagai dewa penghibur. Dia diyakini sebagai dewa yang akan datang nanti ke dunia ketika dunia dalam situasi yang chaos untuk menyelamatkan, menghibur. Terus ada lagi, ada Vasudara, ini dikenal di Nepal sebagai dewa kesuburan. Ada Amitabha, ini dikenal sebagai dikuduskan dalam tradisi Mahayana. Juga di Indonesia ya, karena di Indonesia juga banyak Chinese. Dewa penolong, ini ibarat gembala nih. Tapi kalau kita berbicara nama-nama ini nggak habis. Kayak di Jepang misalnya ada Mahasta, Maprapta, ada Dewa Paramita. Tadi kita sudah sebut Dewa Sitatapatra yang nomor 14 ini. Lokal juga ada. Di Indonesia dewa-dewa lokal seperti yang terkenal adalah Dewa Jugo. Ini pribadi yang dikuduskan karena banyak berkah kekayaan. Nama lokalnya sih disebut Mbah Jugo. Ya tentu itu dewa kan, didewakan dia, diistimewakan, ditinggikan, dimuliakan oleh para pemujanya. Ini ada di wilayah Gunung Kawi. Dewa lokal yang lain ada juga Dewa Pleret. Ini sebutannya Eyang Pleret. Ini juga dikuduskan ini, dibawain bunga, dibawain macam-macam. Ya kalau nabinya misalnya kutennya bilang atau kuncennya bilang bawain bunga ya dibawain bunga, bawain rokok ya dibawain rokok, seperti itu. Lalu dewi lokal juga ada, Dewi Roro Kidul, sebutan lokalnya Nyai. Itu roh-roh atau pribadi-pribadi yang dikuduskan itu semuanya. Tentu kudus bagi yang memujanya. Kudus bagi yang menguduskannya, yang memuliakannya, atau yang mengharapkan berkat darinya. Jadi analoginya, yang berharap dapat anak, ya datang kepada dewa kesuburan. Orang yang mau kaya, datang kepada dewa kaya, dan seterusnya. Bila seorang merasa manfaat menguduskan satu pribadi, misalnya pribadi yang ini terasa manfaatnya, tentu dia akan setia. Dia akan terus menguduskan pribadi itu. Dalam pengertian ini juga kita bisa melihat berbakti kepada pribadi itu. Kalau dalam Kristen kan pakai istilah bakti, kebaktian. Ya, sama. Budaya-budaya lain juga sebenarnya walaupun kalimat atau katanya berbeda, pengertian diksinya sama, berbakti. Cara berbakti itu misalnya namanya dipanggil dalam doa, disebutkan dalam doa, namanya dilantunkan dalam kidung, dalam nyanyian. Itu cara berbaktinya. Nah, kita udah berbicara mengenai contoh politeis secara singkat ya. Di sini ada nomor 11 ini, Dorje Dragden. Ini tidak terkenal, tapi terkenal bagi beliau, bagi Dalai Lama. Karena ini roh yang dikuduskan secara khusus oleh Dalai Lama. Jadi kalau beliau minta pendapat, dia bikin satu ritual memanggil roh, maka Dorje Dragden hadir dan Dalai Lama meminta pendapat kepada Dorje Dragden. Jadi boleh dibilang ini dewa pelindung bagi Dalai Lama. Ini dikuduskan oleh Dalai Lama. Nah sekarang bagaimana dengan monoteis? Pertama kita harus lihat monoteis Israel yang sekarang diikuti Yahudi ya. Karena monoteis ini kan sebuah ajaran sebenarnya yang datang untuk membawa orang kepada pengenalan satu
Allah, satu teis. Jadi sebenarnya monoteis dan politeis ini dua hal yang berbeda. Di dalam budaya Israel, mereka hanya menguduskan satu pribadi, yaitu YHWH. Ini. Hanya ini nama, hanya ini pribadi yang dikuduskan di dalam budaya Israel Yahudi. Dikuduskan sebagai apa? Ya segalanya. Sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai gembala, sebagai penolong, sebagai hakim. Banyak entitas lain sebagainya, sebagai penyelamat. Ini yang dimuliakan, dikuduskan. Cuman satu saja. Jadi sang perkasa, sang mulia, Roh Kudus mereka yang dikuduskan adalah YHWH ini. Jadi karena Allah itu roh, dan Allah itu tentunya pasti kudus dong. Ya tentu Allah yang kudus itu adalah Roh Kudus. Allah itu adalah YHWH sendiri. Bakti seorang Yahudi hanya kepada YHWH ini. Dimuliakan ini dengan panggilan Elohim, dimuliakan dengan panggilan Adonai. Sampai sekarang. Nah, sekarang kita berbicara mengenai monoteisme dalam Islam. Karena kita tahu Islam juga monoteis, bukan? Jadi di dalam Islam, walaupun muslimin tidak menyebut Muhammad sebagai Roh Kudus, tapi sebenarnya dalam prakteknya Muhammad itu dikuduskan sebagai nabi tertinggi. Dikuduskan sebagai baginda nabi, artinya di antara semua nabi yang paling tinggi. Diharapkan juga bahkan syafaatnya. Ini walaupun tidak semua pengajar dalam Islam satu sekte ya, beda-beda soalnya. Ada yang berpendapat demikian, tapi sangat banyak yang juga mengajarkan, mengharapkan doa syafaat daripada pribadi yang bernama Muhammad itu. Kalau kita melihat itu, sebenarnya faktanya bakti seorang muslim bukan hanya kepada satu pribadi, bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada Muhammad. Dan kalau kita lihat dari sejumlah nyanyian pujian yang dibuat muslimin untuk menguduskan Muhammad, sebenarnya batas antara monoteis dan politeis dalam Islam itu tidak tegas. Paling tidak dari beberapa sekte yang saya kenal orang-orangnya, misalnya tidak begitu tegas bahwa satu-satunya yang dimuliakan hanya Allah. Yang seperti ini secara ilmiah bisa disebut biteis. Ya, artinya politeis juga. Ya, dalam pengertian 1:1 ini tidak setara atau tidak sebanding lurus dengan monoteisme Israel. Sekarang bagaimana dengan Kristen? Itu yang harus kita ketahui. Jadi karena kita sudah tahu bahwa YHWH itu adalah Yesus, maka dalam Kristen yang dikuduskan adalah Yesus. Dikuduskan sebagai apa? Dikuduskan sebagai Allah. Dikuduskan sebagai Bapa. Dikuduskan sebagai Guru. Dikuduskan sebagai Gembala. Sebagai Penasehat Agung. Sebagai Raja di atas segala raja. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus namanya. Itu dalam Kristen. Hanya tidak semua Kristen sama. Misalnya Kristen Tritunggal, ini Katolik dan Ortodoks. Katolik tidak bisa disebut monoteis yang setara monoteismenya dengan Yahudi Israel. Kenapa? Karena kebaktian Katolik bukan hanya menguduskan nama Yesus. Yesus itu bukan satu-satunya pribadi yang dikuduskan. Allah Bapa dikuduskan secara spesial. Allah Roh Kudus dikuduskan juga. Maria juga dikuduskan juga. Bahkan sejumlah pribadi santo juga dikuduskan. Ya tentu karena dipercaya mujarab.
Bagaimana dengan saksi Yahova? Itu pun boleh kita katakan tidak monoteis murni yang sama dengan monoteismenya Israel Yahudi. Kenapa? Karena saksi Yahova itu kan menguduskan dua pribadi. Yesus dikuduskan sebagai pribadi penyelamat, juru selamat, tapi segala pengharapan, berkat dan sebagainya kan dialamatkan kepada Yehova. Memang dua pribadi. Keselamatan diharapkan kepada Yesus, segala berkat diharapkan kepada Yehova. Ya, dalam konteks ya bahasan ilmiah tentu ini sudah golongan politeis. Oke, demikian penjelasan ringkasnya mengenai Roh Kudus dalam arti pribadi yang dikuduskan. Kita sudah lewatin yang ini pribadi yang dikuduskan. Sekarang kita masuk kedua ini, Roh Kudus dalam arti pikiran dan karunia roh. Arti Roh Kudus di sini adalah pikiran terpisah, pikiran berbeda. Secara lebih spesifik, artinya adalah karunia roh atau karunia pikiran atau karunia hikmat yang terpisah, yang berbeda-beda dalam masing-masing urusan atau masing-masing keperluan. Misalnya karunia hikmat cara menanam sereal, biji-bijian. Seperti yang kita bicara di atasnya sebelumnya. Atau juga hikmat cara membuat strategi. Hikmat dalam soal jawab-menjawab. Termasuk hikmat cara kaya. Cara sehat. Pendeknya ini karunia yang kita lihat dimintakan oleh pemeluk politeis kepada masing-masing pribadi roh yang mereka kuduskan. Mereka kan mintanya kepada pribadi-pribadi roh yang dianggap memiliki karunia-karunia tertentu. Jadi pada dasarnya pemeluk itu atau pemuja itu kan datang kepada pribadi roh karena minta tolong. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa karunia pertolongan ada pada masing-masing tiap-tiap pribadi itu. Jadi Roh Kudus di sini bisa kita artikan juga roh penolong. Jadi kembali ke hal yang tadi kita sebut terpisah, pikiran terpisah. Pendeknya, semua karunia yang kita lihat diminta oleh pemeluk politeis bisa kita minta kepada satu pribadi saja. Dan kita lihat ternyata memang semua karunia itu datang dari satu pribadi saja, yaitu YHWH, dalam keberadaannya sebagai Allah yang tidak kita lihat, yang belum menyatakan diri. Dan nanti kita lihat karunia itu memang datang dari Yesus ketika dia memberikan karunia Roh Kudus kepada sejumlah orang. Ya, kita akan lihat. Contoh pertama yang kita lihat tentang Roh Kudus yang diutus. Kita membicarakan ini dalam konteks sekarang Roh Kudus yang diutus. Yang di dalam Kristen Tritunggal disebut sebagai pribadi ketiga. Contoh pertama yang bisa kita lihat praktek pengutusan Roh Kudus ada di Yohanes 22 ayat 22. Ada di sini. Oke, saya bawa kepada Anda satu diagram. Dan saya bawa kepada Anda dua ayat dari Yohanes dulu nih. Karena Yohanes nih banyak menulis tentang Roh Kudus. Ya, kita melihat di pertama di Yohanes 14 ayat 16. Saya bacakan ayatnya. Aku akan minta kepada Bapa,
agar memberi kepadamu penolong lain, agar menyertaimu selama-lamanya. Itu ucapan Yesus sendiri. Jadi di sini kita melihat Yesus berbicara sebagai pihak yang meminta kepada Bapa. Ini Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada penerima, kepada kita ini terima. Entah memberi berkat, entah dalam penyertaan, ini penerima diberikan oleh Bapa. Yesus yang minta. Lalu saya bawa lagi kepada Anda ayat 26-nya. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang dua ayat ini jelas berkonotasi. Jadi konotasinya jamak. Yesus meminta kepada Bapa untuk mengirimkan Roh Kudus kepada penerima. Itu konotasinya. Nah, bagaimana prakteknya ini terjadi? Dalam prakteknya pertama yang kita lihat ada di Yohanes 22 ayat 22. Ini sudah saya buat. Yohanes 22 ayat 22. Prakteknya di sana ternyata Yesus sendiri yang mengirim. Yesus mengirim Roh Kudus ke penerima. Dengan cara apa? Dengan cara dihembusi. Para penerima itu dihembusi. Yang kalau kita baca Yohanes 20 ayat 22 itu, kita menjadi tahu, kita lihat bahwa orang-orang itu jadi ahli berbahasa, bahasa asing. Jadi roh yang dikirim itu apa? Anda yang menilai. Yang dikirim Roh Kudus, tapi bentuk yang terjadi saat itu kita lihat adalah orang yang menerima Roh Kudus atau yang dihembusi Roh Kudus, diberikan Roh Kudus itu, atau katakanlah itu dikaruniakan atau diberkati dengan Roh Kudus, bentuk yang kita lihat adalah dia jadi bisa berbahasa asing atau memahami bahasa asing. Saya tidak mendoktrin kepada Anda, tetapi sebagai pribadi independen, Anda harus membuat keputusan kepada Anda. Jadi, sebagai pribadi, Anda mengikuti guru-guru Tritunggal. Anda juga patut berpikir, bagaimana kalau ternyata guru Tritunggalnya salah? Oleh karena itu, ajakan observasi ini harus membuat Anda cek kembali Alkitab Anda, harus betul-betul belajar. Karena isi pikiran Anda lah yang akan menyelamatkan Anda. Believe me, isi pikiran Anda, iman Anda lah nanti yang akan menyelamatkan Anda. Apa yang Anda imani tentang Yesus, itu yang menentukan Anda selamat atau tidak selamat. Jelas sekali karena Yesus bilang, siapakah aku bagimu? Jadi siapa Yesus bagi Anda, jelas menjadi penentu untuk keselamatan Anda. Jadi perhatikan ya, ternyata Roh Kudus itu dikirim Yesus sendiri. Jadi walaupun dia berbicara di sini seolah-olah dia adalah pihak yang memohon kepada satu pihak, tapi prakteknya dia yang kirim. Oke, sekarang supaya Anda bisa membuat keputusan buat Anda, saya bawa ayat ini. Saya bawakan kepada Anda Yohanes 16 ayat 23. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku.
Kalau Anda membaca Yohanes 23 itu, apa kesannya? Bukankah di situ kesannya Bapa itu jadi anak buahnya Yesus? Baca lagi ayat 24-nya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuh sukacitamu. Nah, di ayat sininya dia bilang nggak perlu minta kepada Bapa, mintalah kepada Dia langsung. Di sini kita pasti menemukan berada pada situasi yang terombang-ambing, ada teka-teki. Tapi sebetulnya kalau kita baca ayat 23-nya sama ayat 25-nya, ombang-ambing itu terjawab dengan baik begini. Semuanya ini sekarang kukatakan kepadamu dengan kiasan. Jadi pembicaraan Yesus tentang Bapa itu adalah kiasan. Tapi akan tiba waktunya. Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tapi akan terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa kepadaku. Aku tidak akan lagi berkata kepadamu, minta kepada Bapa, tapi langsung kepada Yesus. Sebagai bahan observasi, saya ajukan pertanyaannya. Kapankah hari itu? Kapankah hari di mana kita tidak lagi perlu meminta kepada Bapa, tapi langsung minta kepada Yesus? Kenapa di hari itu Bapa jadi seperti tidak penting lagi sebagai tempat berharap? Kenapa Yesus seperti tidak memuliakan Bapa lagi dan tidak suruh kita meminta kepada Bapa lagi, tapi langsung kepada Dia? Apa maksud semua itu? Apakah berarti Yesus mengkudeta Bapa? Apakah Bapa sudah terlalu tua dan capek sehingga diserahkan kepada Yesus? Atau sebenarnya itu terjadi karena Yesus itulah Bapa. Kitalah yang harus menguduskan Yesus sebagai Bapa. Di sini ada sesuatu yang tidak kita sadari. Di dalam teka-teki itu ada sesuatu yang belum kita mengerti dan itu yang coba kita mengerti. Sebagian jawaban itu sebenarnya Anda sudah boleh lihat di nomor presentasi saya ya, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Di situ kan sudah saya jelaskan bahwa secara sola scriptura, Bapa itu bukan pribadi, tapi entitas. Bapa atau Allah itu tidak bisa bicara karena bukan pribadi. Allah itu lembaga atau entitas. Sama seperti analogi, presiden itu tidak bisa bicara, yang bisa bicara adalah pejabat presidennya. Bapa atau Allah tidak bisa bicara. Dari semula, Yesus itulah yang kita sebut Bapa atau Allah, tapi kita tidak kenal orangnya. Bagi saya, pengertian itu adalah selagi Yesus bersama kita, Dia adalah manusia. Maka Dia memberitakan sesuatu yang kita yakini sebagai Allah dan Bapa yang ada di surga itu dengan bahasa yang sama sebagai sesama anak manusia. Tapi Dia juga membuka rahasianya di ayat 26, ayat 27. Ketika Dia sudah kembali dalam hakikatnya sebagai Allah yang adalah roh. Dia bilang, kamu nggak perlu minta lagi dalam nama Bapa, tapi minta dalam nama aku pun aku berikan. Kenapa bisa demikian? Tentu karena Yesus adalah Sang Bapa. Bila kita menguduskan Yesus sebagai Bapa, tentu kita tidak lagi berpikir Bapa yang memberikannya kepada kita dalam nama Yesus.
Baiklah, siapa pribadi Roh Kudus kini sudah jelas. Itu saya anggap sudah selesai. Kita lihat ini sebentar. Yang ini sudah selesai. Siapa pribadi yang harus kita kuduskan sudah menjadi jelas buat kita. Orang Yahudi menguduskan YHWH, kita menguduskan YHWH, tapi kita sebut Yesus karena YHWH ini adalah Yesus sendiri. Nah, sekarang kita berbicara mengenai yang kedua, Roh Kudus yang diutus. Supaya fair, sekarang kita mau lihat praktek pemberian roh di Perjanjian Lama. Saya bacakan kepada Anda satu ayat, begini bunyinya. Berfirmanlah YHWH kepada Musa, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Oke, Anda boleh baca itu di Keluaran 31 ayat 1 sampai 13. Anda boleh baca di sana. Di sana dikisahkan bahwa Musa diperintah untuk membuat tabernakel, membuat lampu berkaki 7, menorah, membuat tabut perjanjian, membuat segala perabot pendukung terhadap tabut dan kemahnya, juga membuat baju-baju efod untuk para imam. Semua benda tersebut belum pernah dilihat oleh orang-orang. Tetapi kemudian Allah memberi roh kepada beberapa orang yang ditunjuk. Salah satu yang ditunjuk adalah Bezalel. Dia bin Uri, bin Hur. Di dalam ayat 2 dikatakan di sana, di Keluaran 31 itu, kepadanya diberi roh Allah. Dan dijelaskan tujuannya, supaya dia punya pengertian, pengetahuan, kebijakan, mengerjakan segala macam pekerjaan ukir-ukiran tangan, membuat berbagai rancangan yang dikerjakan berbahan emas, perak dan tembaga, memotong, mengasah batu permata, menata formasi, ditata itu maksudnya, dan mengukir kayu dan segala macam karya seni ukir. Anda boleh baca di ayat 3-5-nya. Kemudian YHWH juga berkata begini, bersama dengan dia, aku juga memilih, ini menunjuk nih, Alohiab bin Ahisamak dari suku Dan, serta sejumlah orang yang berhati bijak. Kuberi mereka hikmat bijaksana, pengetahuan dan keahlian dalam hati mereka untuk memberi yang kuperintahkan kepadamu, yaitu bikin kemah pertemuan, bikin tabut perjanjian, bikin bla 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 bla, dan sebagainya. Anda lihat kan di situ? Ini praktek pemberian roh. Allah, yaitu Sang YHWH, memberikan roh kepada Alohiab, kepada Ahisamak, dan kepada beberapa orang. Roh apa? Sudah dijelaskan. Supaya bijak, supaya punya pengetahuan, supaya ahli. Berarti roh bijak, roh pengetahuan, dan roh keahlian. Itu Roh Kudus semua. Kudus itu maksudnya terpisah, karena roh itu adalah pikiran. Maka yang diberikan adalah pikiran-pikiran kudus, pikiran-pikiran keahlian, bukan pribadi ketiga. Ini prakteknya nih. Jadi Anda jangan bilang bahwa di Perjanjian Lama tidak ada praktek pemberian Roh Kudus. Nomenklaturnya beda, namanya saja yang tidak disebut seperti itu. Tetapi seperti Yesus memberikan roh kepada orang, di situ disebut Roh Kudus yang membuat orang itu bisa berbahasa asing. Di sini kita bisa melihat hal yang sama. Sama-sama juga, cuma keahliannya beda. Keahlian yang diberikan di sini adalah bukan untuk bisa berbahasa, tapi untuk bisa membuat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Menata batu, membuat kemah yang belum pernah lihat. Ya kalau diberi roh oleh Allah, diberi visi,
Ya tentu mereka jadi melihat gambaran itu dengan baik. Itu roh semuanya. Dan itu tentu pikiran. Bro and sister, para guru Tritunggal, inilah praktek pemberian Roh Kudus yang pertama yang bisa kita lihat secara sola scriptura di dalam Alkitab. Apakah Anda mengakuinya atau mau membohongi diri? Terserah. Tetapi dalam hal ini kita akan ketemu lagi di dalam kitab Musa nanti pembacaan sandinya, Anda akan lihat simbolnya berbeda. Di sini saya telah menjelaskan dengan scriptura dengan jelas bahwa pribadi Roh Kudus itu bisa berupa pribadi, dan si pribadi Roh Kudus itu memberikan rohnya, memberikan pikirannya. Jadi kalau Roh Kudus Anda bukan Yesus, saya tanya nih kepada Anda, kalau Yesus bukan Roh Kudus bagi Anda, kalau Anda tidak menguduskan Yesus bagi Anda sebagai tempat meminta nasihat, meminta tolong, kalau Yesus bukan roh yang dikuduskan oleh Anda sendiri, Anda menguduskan siapa kalau begitu? Lalu pikiran siapa yang Anda terima? Bukankah itu yang kemudian Yesus katakan, ya kalau begitu yang kamu terima itu roh setan, orang kamu mintanya kepada bukan Yesus kok. Di dalam ayat-ayat tadi kita sudah lihat bahwa kamu minta kepadaku. Di sini dia sudah berkata tadi, ya sementara tentang Bapa aku ngomongnya rahasia. Tapi nanti tidak lagi pakai rahasia. Dan kalau sudah nggak pakai rahasia, dia bilang di ayat 26, ya kamu nggak perlu lagi minta kepada Bapa, minta aja langsung kepadaku. Apa artinya itu buat Anda? Coba jawab dulu. Anda coba jawab dulu ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, buat Anda nih. Buat kepentingan keselamatan Anda, bukan buat kepentingan Bram Sianto. Karena Bram Sianto tidak lagi punya masalah tentang siapa Roh Kudus. Buat Bram Sianto, yang Bram kuduskan sebagai roh penasehat, yang memberi segala berkat, sumber segala berkat adalah Yesus. Sementara dia di bumi bersama saya, ya dia harus bicara sebagai sesama anak Bapa tentang Bapa yang ada di sorga. Tetapi dia sudah kembali ke sorga. Sesuai ayat 26 ini dia katakan begini, sementara ini, maksudnya sementara dia bersama kita di bumi, aku berbicara kepada kamu tentang Bapa itu dalam kiasan. Tapi dia sudah balik, kemudian dia bilang, tapi nanti ya kamu nggak perlu lagi minta sesuatu melalui Bapa, langsung saja kepadaku. Kenapa bisa begitu? Apakah Yesus ini sudah membangkang kepada Bapa, mengambil hak istimewanya Bapa? Atau seperti yang dia katakan, sementara ini aku berteka-teki kepadamu. Atau teka-teki itu maksudnya adalah bahwa Yesus itulah sebenarnya Sang Bapa ketika dia kembali. Oke, sesi ini saya akhiri di sini supaya singkat. Nanti Anda bisa kita bertemu lagi dalam lanjutan berikutnya. Tapi saya mau beri gambaran kepada Anda. Itu cicilan kedua mengenai Roh Kudus ya. Pribadi roh dan roh yang diutusnya, pikiran yang diutusnya. Pribadi dan karunia-Nya. Jadi dia sebagai pribadi adalah Roh Kudus, pribadi yang kita kuduskan, tiap pribadinya. Tapi dia juga mengirimkan atau mengaruniakan berkat dalam pikiran kita. Sama seperti yang dikaruniakan kepada beberapa orang sehingga mereka bisa ahli bahasa, juga yang dikaruniakan kepada beberapa orang sehingga ahli membuat, termasuk juga yang dikaruniakan kepada Daud, yang dikaruniakan kepada Samson, yang dikaruniakan kepada Saul. Nanti kita akan berbicara bahwa Roh Kudus itu bisa datang, bisa pergi, bisa diambil. Karena menjadi penting bahasan itu karena banyak sekali orang bilang sekali dibaptis pasti selamat. Roh Kudus nggak bisa mundur lagi.
pasti itu keliru. Saya nggak mau membuat dari pikiran saya, tapi saya akan tunjukkan dari dalam Alkitab itu sendiri bahwa pendapat atau pengajaran yang demikian itu keliru. Oke, ini sudah clean and clear. Kita akan minggu depan akan di sini. Kepadaku telah diberi segala kuasa di bumi dan di sorga. Kalau Anda mempunyai pertanyaan di nomor 2 dan nomor 3 ini, Anda boleh hubungin di Facebook. Bram Sianto. Sampai ketemu lagi saudara. God bless you all.